Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam dengan baik, dengan ikhlas, akan doakan. Buat dulu misalkan wanita atau laki-laki yang sudah kepengen nikah, biar cepat dapat jodoh, jodoh yang terbaik dari Allah. Enggak apa-apa jodohnya tampan juga, yang penting soleh, banyak uang dan berilmu. Daripada punya suami jelek, pendek, bebek, songek, kerek lagi, nggak ibadah lagi, hidup lagi. Kasihan banget istrinya. Sekali lagi, tolong dijawab salamnya dengan ikhlas, semata-mata melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran. Karena menjawab salam itu hukumnya fardu kifayah, dan menjawab salam pahalanya sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sarif wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad an-nabiyyil kamil wa ala alihi wa sahbihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih, wa ba'du. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Wa qala ta'ala aidan wa'alul khairat la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyuna sayyiduna wa maulana Muhammad min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Santriin, santriat Pondok Pesantren Al-Amin, juga segenap KP3 Al-Amin. Jadi kalau disingkat KP3 Al-Amin, jadi bukan KP3 Ponpes Al-Amin. Karena KP3 itu kepanjangannya Kakak Pengurus Pondok Pesantren.
nggak usah pakai kontes lagi. Kontes kan pondok pesantren. Jadi kalau pakai kontes lagi berarti kakak pengurus pondok pesantren 3 kali. Jadi singkatannya cukup KP3 Al-Amin. Panjangannya kakak pengurus pondok pesantren Al-Amin. Di P-nya ada 3. P pertama pengurus, P kedua pondok, P ketiga pesantren. KP3 berarti kakak pengurus pondok pesantren, tinggal nambah Al-Amin. Jadi jangan KP3 kontes Al-Amin, itu salah. Ya, diralat ya. Takutnya ada yang begitu, ada nggak? Ada. Ayah boleh sahabat hikmah. Nyampe ya. Mereka mana? Santriin, santriat dan segenap KP3 Al-Amin. Rahimakumullah wa rahimakunallah, hadakumullah wa hadakunallah, hafizakumullah wa hafizakunallah. Yang mudah-mudahan kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita, selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah dengan baik, dikaruniai umur yang panjang yang barokah, dimudahkan, dilancarkan segala urusan kita, baik urusan modal, semoga lancar modalnya. Memang kamu mau modalnya nggak lancar? Lancar modal ya alhamdulillah. Kalau lancar modal berarti lancar makan. Kalau lancar makan berarti lancar rezeki. Kalau ada rezeki kita bisa makan. Kalau kita makan bisa modal. Lancar kencing alhamdulillah. Lancar kentut alhamdulillah. Iya, dikasih bisa modal, dikasih bisa kencing, bisa kentut. Itu nih nikmat. Coba bayangkan. Bayangkan. Ayo bayangkan. Bayangkan ketika umpama suatu saat perut kalian mules, nggak enak, terus podolnya nggak keluar, gimana kira-kira, enak nggak perutnya? Enak nggak? Enggak, begitu keluar prokocok, nikmat gak dong? Nikmat. Kalian perlu lagi nggak enak, susah kentut, begitu keluar kentut, nikmat nggak? Yang kentut nikmat, yang sampingnya mabuk karena keluar bahan peledak. Nggak usah minta kaya ya, kita dikasih lancar kentut, lancar modal, lancar ini, alhamdulillah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Harus bersyukur. Baik santriin, santriat, kontes Al-Amin, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha segalanya, Maha sempurna, yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini memasuki malam tanggal 24 di bulan Jumadil Ula 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 di bulan Desember tahun 2023 Masehi. Dengan nikmat dari Allah, dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah, kita dapat
semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang istiqomah duduk di majelis ilmu, manakala meninggal dunia nanti, semoga dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, membawa Islam, membawa ihsan, membawa amal soleh yang banyak yang diterima, dalam keadaan dosa-dosa kita bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas junjungan kita yang mulia, baginda tercinta, paduka alam, panutan kita, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya. Beliau adalah nabi akhir zaman yang menjadi penutup para nabi dan para rasul, dan sekali-kali tidak ada nabi lagi setelah beliau, yaitu baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu menjalankan perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga mensiarkan, mengagungkan, sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semua, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat bersama rombongan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, yaitu rombongan orang-orang ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Santriyin, santriyan KP3 Al-Amin rahimakumullah wa adakumullah wa afidakumullah. Baik, kita buka, kita awali, kita mulai pertemuan kita di malam Jumat yang penuh barokah ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, atas kecintaan Allah, atas kesayangan Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita niatkan di dalam hati kita masing-masing. Pahalanya untuk ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk orang yang sangat amat berjasa di dalam kehidupan kita, yaitu ibunda kita, ayahanda kita, juga kakek nenek kita, serta para sesepuh kita dalam garis lurus sampai ke atas, sampai nama-namanya kita nggak tahu. Juga untuk guru-guru kita yang dahulu mengajarkan ilmu agama kepada kita waktu kita ngaji masih kecil ya, sehingga kita bisa mengenal huruf hijaiyah, bisa merangkaikan huruf hijaiyah, bisa membaca sebuah kalimat daripada rangkaian huruf-huruf hijaiyah, bisa membaca Quran dan bisa mengenal ajaran Islam dan bisa beribadah karena jasa guru-guru kita. Juga kita hadiahkan pahalanya untuk sahabat-sahabat kita, sahabat dekat, sahabat jauh, untuk saudara-saudara kita, baik saudara dari ayah, dari ibu, untuk tetangga-tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, bil khusus untuk ahli kubur dari keluarga kita almarhum, kedua orang tua kita tercinta, kemudian kakak adik kita, kemudian ponakan-ponakan kita, juga untuk almarhum umat Islam, almarhumin, almarhumat umat Islam yang selalu istiqomah mendermakan sebahagian kecil dari hartanya untuk syiar Islam.
atau ke pesantren-pesantren, ke majlis-majlis taklim atau madrasah-madrasah dan lain sebagainya. Intinya siapapun umat Islam yang selalu istiqomah mendermakan sebagian kecil dari hartanya untuk kepentingan syiar Islam, semoga mereka yang telah meninggal dunia semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya, ihsannya, amal solehnya. Kemudian mereka selama berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat semoga selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam kasih sayang Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridha Allah. Semoga alam barzahnya, alam kuburnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan. Ja'alallahu kuburahum rawdatan min riyadil jannah wala taj'al kuburahum kuburatan min qariniran. Semoga Allah jadikan alam kubur mereka yaitu taman daripada taman-taman surga, dan semoga Allah tidak menjadikan alam kubur mereka lubang daripada lubang-lubang api neraka. Dan sekaligus dengan kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kasihnya Allah. Apabila ada di antara anggota keluarga ataupun saudara kita, tetangga kita yang seiman seagama dengan kita, ataupun sahabat-sahabat kita, ataupun guru-guru kita, ataupun murid-murid kita, ataupun siapapun mereka yang seiman dengan kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, baik sakit jasmaninya maupun sakit rohaninya, baik sakit hatinya maupun sakit pikirannya, dan ataupun sakit dalam hal ibadahnya tidak lancar kepada Allah, banyak gangguan. Semoga mereka yang sedang sakit, siapapun mereka, orang mampu mereka, oleh Allah lantas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yang manfaat untuk beribadah kepada Allah. Juga kita mohon kepada Allah, ya, kita ada rencana hari Ahad tanggal 10 Desember tahun 2023 garis miring tanggal 5 ya, 5 Jumadil akhir ya, tahun 1445 kita ada rencana mau berangkat ziarah ke tanah suci Mekah. Kok jadi kalinya hayang atuh. Kalau berangkat ziarah ke tanah suci Mekah, Al-Mukarramah, ke Madinah Munawwarah, ke makam Rasulullah, itu ongkosnya 40 juta. Ini kejadian bangunan 200.000 nggak ada. Boro-boro kamu enggak. Kita akan berangkat ziarah ke Cianjur, tepatnya Kampung Joglo, Desa Pacet, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Kita berziarah ke Makom Al-Alim, Al-Allamah, Al-Fadil, Al-Amil, Al-Kamil, Syekh Abuya Khalil Al-Junaid rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan rencana kita berangkat hari Ahad tidak ada halangan, tidak ada kendala, tidak ada gangguan. Mudah-mudahan kita bisa berangkat hari Ahad sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi kalian yang sudah positif mengandung, astagfirullahaladzim. Kalian yang sudah positif ikut ziarah, di sini tercatat ada 19 orang ya, ditambah KP3 7 orang, jadi kita akan berangkat kurang lebih 26 orang. Jadi satu bis 3 berangkat ya, 3/4 yang kapasitas 25 orang atau 30 orang. Sebenarnya banyak yang ikut jamaah kan, yang di Kitek, yang di Pas Pampres, yang di Bekam, yang di Rindang, tapi amakan nggak dibolehkan. Ini khusus santri katakan. Kalau akan buka secara luas, ini banyak yang ikut, mungkin bisa 4 isi. Tapi nanti kalian nggak khusus santri nantinya, di umum nantinya.
kalian yang positif mau ikut ziarah, dari sekarang tanamkan niat dalam hati. Bagaimana niatnya Kang? Niatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Sudah belum? Belum. Itu baru Bismillah doang, niat mah belum. Gimana sih kamu? Ayo ikutin dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ucapkan dalam hati mah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku niat dari sekarang akan berziarah ke makom seorang ulama yang alim, yang soleh. Beliau adalah Abuya Syekh Khalil Al-Junaid rahimahullah ta'ala. Semata-mata ikhlas karena Allah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Semoga setelah pulang ziarah aku dapatkan keberkahan dari Allah, barokah ilmu, barokah umur, barokah kesehatan badan, barokah harta, barokah segala-galanya. Dan semoga setelah pulang dari berziarah kepada seorang ulama, aku dicatat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kelak di hari kiamat bisa berjumpa dengan Rasulullah, bisa duduk dekat dengan Rasulullah. Ketilkan yatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekarang kita baca Fatihah untuk pembukaan acara kita malam ini. Nanti kalau masih tersisa waktu, masih banyak waktu, silakan dilanjut setelah akan rutinan sebagaimana biasa ya. Dia akan sengaja ngambil waktu di awal ya, sebelum rutinan. Jadi kalau masih ada banyak waktu, lanjut ke rutinan seperti biasa ya. Tapi nanti lihat situasi kondisi waktu aja. Kalau memang udah malam dan mau dilanjut, ya cukup akan aja ya. Untuk masih lain. Yuk kita buka acara kita malam ini dengan pembacaan umum kitab yang pahalanya untuk seluruh ahli keluarga kita. Ala hadiniya wa ala kulli nabiyin sholih hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kita bersalawat dulu ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Ya
kita dibuka dengan Fatihah dan sholawat yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita dan saudara-saudara kita. Selanjutnya akan ingin menyampaikan pertama pengumuman yang berkaitan dengan berangkatan ziarah ke Tanah Suci Mekah. Bukan yang lainnya. Yang ada tanda-tanda. Ada kamu kaya. Mo. Yang kedua akan ingin menyampaikan sedikit materi tentang fadilah berziarah ke ulama. Baik, yang pertama dulu akan garap, yaitu pengumuman terkait keberangkatan kita berziarah ke makom Syekh Abu Khalid Al-Junaid. Itu guru besar akan di Cianjur ya. Beliau ahli kitab setebal apapun, kitab kuning, kitab karangan para ulama salafiyah, itu beliau mampu membacanya. Beliau ahli ilmu nahwu, ahli sorof. Nah, kita ziarah ke makom, siapa tahu setelah berziarah kita semuanya dibukakan oleh Allah untuk memahami berbagai macam disiplin ilmu agama ya. Dan memang rata-rata jebolan pesantren beliau itu semuanya jadi kiai, nggak ada yang nggak jadi kiai. Semua jadi kiai, semuanya punya santri, punya murid. Dan salah satu keunggulan beliau itu doanya diijabah oleh Allah. Jadi beliau mendoakan seluruh muridnya akan menjadi ulama. Dan ternyata jadi ulama semua, nggak ada yang nggak jadi ulama, termasuk akang, walaupun ya ulama kecil-kecilan. Tapi ulama nggak ada yang kecil, ulama semuanya dimuliakan oleh Allah. Itu namanya Pak. Baik, yang pertama akan sampaikan, kiranya perlu untuk kalian ketahui bahwa dari jumlah 25 orang santri putra dan putri Ponpes Al-Amin yang benar-benar sudah resmi atau sudah positif berangkat ziarah, mudah-mudahan nggak ada halangan ya, berjumlah 19 orang. Mereka adalah 1. Rizka Junior Sari, 2. Sahdan Al-Jahra Putri, 3. Rabi'atul Jannah. Itu kelas 1, 3-3-nya. Sekarang kelas 2. 4. Aira Agustina Kamil, 5. Al-Jahratus Sifat, 6. Fathan Rafid Atlar Yusuf, 7. Hafid Arka Nurakim, 8. Kaila Nida Nur Samsia, 9. Muhammad Mirajul Fauzi, 10. Naufal Erlangga Pratama, 11. Rapan Sarfaras India Head. Ada kedewa India Head. Lebih itu tadi. Berapa kali? 11 ya. 12. Julaika Al-Jahra, itu kelas 2 semuanya. Kita lanjut kelas 3. 13. Gina Santiana, 14. Lukman Ardiansa, 15. Muhammad Rafa Raditya, 16. Putri Aprilia, 17. Samsuduha, 18. Tama Atmajaya, dan 19. Wulandari. Jadi ada 6 orang santri yang belum jelas. Artinya yang 6 orang ini apa benar mau ikut atau tidak? Apa benar mau ikut ataukah benar mau tidak ikut itu? Baik, untuk supaya ikut semua, karena kita adalah merupakan satu kesatuan para santri. Jadi
ikut ya ikut semua, kalau enggak ya enggak semua gitu. Itu namanya kesatuan. Tapi kan kemampuan berbeda. Sebenarnya begini, udah ngobrol tapi tidak baik. Udah mati yang ngambek sih ya. Si botol Malayan karena si rahasia. Sebenarnya seluruh santri Ponpes Al-Amin yang berjumlah 25 orang itu sebenarnya diwajibkan untuk ikut dialog. Tapi walaupun diwajibkan, akan tidak memaksa. Artinya apa? Artinya bagi mereka yang sama sekali nggak mampu untuk ikut, nggak dipaksa. Artinya nggak apa-apa, nggak ikut juga. Ya. Cuma sebenarnya masalah mampu tidak mampu tergantung niat kita. Kita niatnya kuat nggak pengen ikut. Insya Allah kalau niatnya kuat pengen ikut, biasanya oleh Allah dikasih jalan keluar, sudah ada rezekinya gitu. Nah kalau niat saja nggak ada, sama sekali nggak ada niat ingin ikut, ya udah nggak dikasih rezeki sama Allah untuk ikut gitu. Nah oleh karena itu, bagi mereka yang benar-benar tidak mampu untuk ikut, nggak masalah nggak ikut juga, ya nggak masalah, nggak dipaksa dan akan tidak mau memaksa. Walaupun ini sebenarnya wajib kan. Nah bagi mereka yang tidak ikut dialog tetap tidak boleh pulang, sama akan tidak diizinkan pulang. Apabila memaksakan kehendak ternyata pulang, akan mendapat kabar dari Kodam Akang si anu pulang, berarti pulang tanpa izin Akang, berarti pulang melanggar, menentang Akang. Nah siap bagi mereka yang siap menanggung resikonya nanti. Ya, satu tidak boleh pulang, tetap posisi berada di pondok di Kobong, dan di Kobong itu tidak boleh kemana-mana, tidak boleh keluar. Kalau pun mau keluar ada keperluan seperti beli apa, wajib minta izin sama Umi. Itu pun kalau Umi nggak ikut. Kalau Umi ikut, akan ikut, alias ikut semua, berarti nggak ada tempat bagi kalian untuk minta izin, berarti kalian nggak bisa keluar. Paham? Ini peraturan wajib ditaat. Yang kedua, yang kita ikut tidak boleh membawa HP ke Kobong. Haram bawa HP ke Kobong. Bukan haram lagi, tapi pakai dimudoafkan, pakai tasdid. Haram. Artinya benar-benar haram. Nggak boleh bawa HP ke Kobong. Kalau ternyata umpama ada laporan dari Kodam Akang, si anu main HP di Kobong, siap menanggung resikonya. Akan dihukum berat oleh Akang. Bisa-bisa di DO sama Akang, dikeluarkan tanpa hormat. Kira-kira paham gak nih? Kenapa santri yang tidak ikut jalan oleh Akang tidak diperbolehkan pulang? Karena memang jalannya juga nggak berhari-hari, berangkat pagi pulang malam. Mungkin jam 12 atau jam berapa kita harus sampai di sini lagi. Ya, kita nggak nginep di hotel kok, nggak nginep di villa kok. Apalagi ini di tengah-tengah lautan sama Nyibrorong, Nyibrorong, enggak lah. Nah itu kewajiban peraturan yang wajib ditaati oleh santri yang tidak ikut berdialog. Satu, tidak boleh pulang. Dua, tidak boleh keluar tanpa izin. Tiga, tidak boleh bawa HP ke Kobong. Bagi kalian yang tidak ikut, manfaatkan waktunya untuk belajar, untuk mutolak. Kira-kira jelas? Jelas? Terang? Nyata? Eces? Pentes? Pertela? Ijhar? Idgom? Iklab? Ikhfa? Adapun peraturan yang wajib ditaati bagi para santri yang mau ikut. Satu, wajib membawa alat-alat sholat. Perempuan wajib membawa mukena.
Dan sajadah, laki-laki juga bawa sajadah. Nanti kita ada kemungkinan nanti sholat di jamak ya. Sholat zuhur sama sholat asar di jamak. Jamak yang terbaik adalah jamak takdim, bukan jamak takhir. Jadi yang paling afdal jamak takdim. Jadi mengerjakan sholat asar di waktu zuhur itu lebih baik daripada mengerjakan sholat zuhur di waktu asar. Kenapa jamak takdim lebih afdal daripada jamak takhir? Coba yang masih ngobrol keluar aja deh. Akan nggak butuh kalian keluar. Kalau mau ngomong di sini gantiin akangnya. Ya, akan keluar. Akan yang keluar adalah akang. Akang aja yang keluar dan ngalah deh. Kalau kamu gantiin terusin ya sampai selesai ya. Masa akang kamu ngomong jadi nggak jelas. Itu gantiin tuh sampai selesai ya. Sampai tuntas. Males mau kalian akang. Kenapa? Menurut ilmu fikih pelaksanaan jamak takdim lebih afdal daripada jamak takhir. Karena jamak takdim itu mendahulukan atau menarik waktu pelaksanaan salat asar dikerjakan di waktu zuhur lebih awal. Jadi kalau umpama kita sudah sholat zuhur, sudah sholat asar, dan kedua jenis sholat tersebut kita kerjakan di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Pas setelah sholat beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian menjelang asar kita meninggal, alhamdulillah sudah sholat asar. Tapi kalau jamak takhir, kan yang namanya umur kita nggak tahu ya, rahasia nanti aja sholat zuhurnya dikerjakan di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Berarti menangguhkan pelaksanaan sholat zuhur nanti dikerjakan di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Nanti aja deh mengerjakan sholat zuhurnya di waktu asar saja. Ini kan ke asar masih 2 jam lagi. 1 jam sebelum datang waktu asar kita udah mening. Berarti kita sholat zuhur enggak? Sholat zuhur enggak kita? Sholat asar enggak? Buat sholat kita tinggalkan. Maka jamak takdim lebih afdal dari jamak takhir. Nanti akan ajarkan niatnya. Niat sholat. Kalau umpama kita mau mengerjakan sholat asar di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Tetap bilang rakaat masing-masing 4 rakaat, enggak diringkes, enggak dikosor, enggak jadi 2 rakaat. Karena memang jarak tempuhnya tidak memenuhi syarat untuk dikosor. Cibarusah Cianjur itu dekat, kecuali Cibarusah Jawa Timur, Surabaya, Solo baru jauh bisa dikosor. Tetap zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Cuma cara mengerjakannya kita kerjakan dulu sholat zuhur 4 rakaat, niatnya usolli fardhu zuhri 4 rakaatin majmu'an ilahil asru mustaqbil qiblati adaan ma'man ilaika Allahu akbar. Beres sholat zuhur 4 rakaat, kita qomat lagi, kemudian kita berdiri untuk sholat asar. Niatnya usolli fardhu asri 4 rakaatin majmu'an ila zuhri mustaqbil qiblati ma'man ilaika Allahu akbar. Beres. Nah, berarti kita udah sholat asar tuh. Begitu di perjalanan datang waktu asar, kita nggak usah sholat lagi, udah tenang, udah sholat asar. Nah, ini merupakan rukhsah, keringanan dari Allah untuk hamba-hamba Allah yang tetap menjaga, memperhatikan waktu sholat sampai segitunya tuh, saking pentingnya sholat. Jadi nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat, walaupun sakit, walaupun dalam perjalanan tetap, walaupun dalam situasi perang tetap sholat. Rasulullah dulu dengan para sahabatnya perang sambil sholat. Ada tata cara sholat sambil perang, ada diatur sama Rasulullah, ada. Jadi ada pasukan infanteri, ada pasukan kavaleri, dan kavaleri lain. Kavaleri bukan kavaleri. Kavaleri waktu kavaleri ditarik hutang, ditarik terus. Nanti datang waktu maghrib, waktu isya kita jamak lagi. Isya dikerjakan di waktu maghrib. Pertama kita sholat
bagi dulu 3 rakaat. Usolli fardhol maghribi salah rakaatin majmu'an ilahi isya. Mustaqbil berarti adaan makmuman ila Allahu Akbar. Beres salat maghrib, qomat lagi, berdiri lagi untuk salat isya. Niatnya usolli fardhol isya'i arba rakaatin majmu'an ilal maghribi. Mustaqbil berarti adaan makmuman ila Allahu Akbar. Beres. Udah, begitu nyampe ke Kobong, kita nggak usah salat isya lagi, udah salat jamaah. Tinggal tidur. Alhamdulillah. Tidur. Dan nyampe udah. Nah, ini penting. Akan setiap berangkat ziarah kemanapun akan selalu mimpin sholat jamaah qashar. Kemarin jarak ke Tanjung ke Jawa Timur 1 bis. Akan yang mimpin sholat jamaah qasharnya. Dan mereka nggak ada yang berani maju. Termasuk pimpinan rombongan jarak Haji Abdul Rahman SE. Beliau mempersilahkan ke akan, beliau nggak berani maju. Padahal banyak di situ Pak Kiai ada dari Jakarta. Tetap akan dipersilahkan yang dipercaya. Alhamdulillah. Akan sering mimpin sholat jamaah qashar dalam perjalanan jarak. Dulu Pak Bis bersama jamaah ibu-ibu dari Bekasi. Akan yang mimpin, alhamdulillah. Padahal itu banyak para kiai, para asatidz, tapi akan yang selalu dipercaya oleh mereka. Alhamdulillah. Itu semuanya berkat rahmat Allah. Padahal akan bukan siapa-siapa. Nah itu. Jadi kesimpulannya, santri yang sudah positif ikut ziarah sampai saat ini sebanyak 19 orang yang nama-namanya tadi sudah disebutkan satu persatunya. Ditambah KP3 sebanyak 7 orang. Jumlah sementara yang positif ikut ziarah pada hari Ahad tanggal 10 Desember 2023. Nikmat gerak ya itu om saya itu. Aduh, kan nikmat banget. Nah, itu tes sebab ya itu dia. Karena itu kan aja kalau berkaya. Ayo, nah itu kan dalam kayak gitu berbab sukun siap. Kalau begitu kan kita langsung jadi kiai aja. Kalau lah boleh langsung jadi udah semua. Berjumlah 26 orang. Nah, bagi 6 orang yang belum jelas statusnya, apakah perempuan, apakah laki-laki, apakah waria. Sorry. Yang 6 orang yang belum jelas apakah mau ikut atau tidak, sama akan dikasih kebijakan. Ditunggu sampai hari Sabtu. Itu kurang banget Pak, masih tunggu. Ditunggu sampai hari Sabtu, ya. Barangkali ada perubahan niat, barangkali orang tuanya ada rezeki. Neng, udah kamu ikut aja daftarnya, bapak dapat rezeki nih 1 miliar. Kan pasti bisa ikut kan? Ya kita jangan berkecil hati. Kan budak lari dapat diburu, nasib orang siapa tahu. Kalau akhirnya kan bisa daftar dan bisa ngirim siapa tahu. Besok kamu lulus ada rezeki. Disuruh masa kamu nggak ikut? Kata orang banyak, kamu kan santai alamin juga. Masa teman-teman mau berangkat kamu enggak? Kamu sendirian aja melamun. Kasihan deh lu. Nah, akan kasih kebijakan masih tunggu sampai hari Sabtu. Kalau ternyata hari Sabtu juga belum ada rezeki, akan tunggu sampai hari Minggu jam 5 pagi. Wah, kurang banget baca. Akan tunggu sampai hari Minggu jam 5 pagi. Karena kemarin juga ada anak santri sepertinya nggak akan ikut, tapi tahu-taunya bapak dapat rezeki, langsung dibayar lunas. Tapi nggak perlu sebutkan namanya. Itulah namanya rejab. Nggak tahu kita kan. Yang penting siapapun santri yang ikut wajib minta izin, wajib minta doa restu dari orang tua. Jangan sampai kalian berangkat jalan tanpa sepengetahuan orang tua. Nggak boleh itu. Minta izin dulu, minta izin, minta doanya biar selamat, sekaligus minta bekalnya. Gak usah gede-gede ya, 500.000 boleh.
yang belum jelas 6 orang, yaitu 1 awi, 2 jika, 3 rayi. Rayi mau ikut kan nih? Mau? Ya udah, berarti yang belum jelas 5 orang nih, 1 awi, 2 jika, 3 Satya, 4 Ilyas, 5 Selvi. Nah itu yang belum jelas. Ini dari 5 orang yang disebutkan oleh Akang barusan namanya. Kalau mau ikut bilang sekarang mau ikut itu. Masalah uang mah gampang. Akang bisa ngasih kebijakan. Umpama orang tua kalian benar-benar lagi banyak pengeluaran besar, boro-boro buat kalian bayar ziarah, nggak bisa sama sekali. Tapi misalnya kalian pengen ikut banget, ikut banget. Umpama misalnya, andai kata seandainya apabila dikalau seperti itu, pengen ikut banget, walau hati ingin itu, namun apa daya, uangnya belum ada. Orang tua juga sebenarnya mengharapkan anaknya ikut, tapi orang tuanya belum ada duit. Nggak apa-apa, itu gampang. Yang penting komitmen mau ikut. Gampang bisa diatur duitnya. Kalian bisa bayar pakai lunas. Nanti hari Ahad awal bulan Januari kalian bayar 50.000, berarti sisa berapa? 150.000. Nanti hari Ahad awal bulan pas kali wali santri bayar lagi 50.000. Di bulan apa tuh? Februari, tinggal 100.000. Nggak apa-apa, dikredit. Nanti hari Ahad awal bulan Maret, pas orang tua kalian datang ke sini, nih bayar lagi nih 50.000, tinggal 50.000. Apa boleh begitu? Boleh banget. Yang penting komitmen mau ikut. Ada enggak komitmen mau ikut? Enggak ada ya. Kalau umpama ya Allah, saya nggak ada kemampuan sama sekali untuk membayar, nggak apa-apa. Dia paling tadi Pak jawab udah gitu. Oi. Yang penting komitmen. Ya akan tunggu ya, yang 5 orang akan tunggu sampai hari Sabtu. Tuh, barangkali ada rezeki gitu ya. Yang jelas akan tidak maksa, mau ikut boleh, nggak ikut juga nggak apa-apa. Atau barangkali ini yang sudah bayar mau diambil lagi uangnya, nggak apa-apa nih, uangnya masih ada, nggak terpakai makan. Itu uang dimakan ada 10 juta, nggak apa-apa, kali lagi. Oh enggak? Mau benar? Tapi kayaknya jarang berarti ya. Yang berangkat akan mau sampai 3 aja. Mau benar? Kalau mau, akan sesuai ambil uang sekarang. Ambil uang lagi, Umi. Hah? Serius? Baik, itu yang pertama yang perlu akan sampaikan dan perlu kalian ketahui. Jadi satu, setiap peserta ziarah wajib bawa alat mukena dan sajadah. Yang kedua, antisipasi kalau kita nanti ke pantai pulang ziarah, antisipasi bawa pakaian untuk mandi di pantai seperti training ya, kaos lah. Jangan sampai kalian mandinya pakai pakaian seperti pakaiannya jangan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, boleh bawa HP. Karena takutnya kita akan rekreasi pulang ziarah, akan mengunjungi tempat rekreasi yang instagramable. Jadi tempatnya bagus untuk kita selfie foto-foto gitu kan. Boleh bawa HP. Yang penting HP-nya diisi kuotanya dan baterainya di cas dulu biar 100%. Jangan bawa HP baterainya ngedrop ya, dicas dulu tuh malam ahadnya. Yang keempat, boleh bawa cemilan masing-masing, tapi akan mesen lotek ya, tidak akan kayak ada lotek di pantai ya itu.
Dina loteknya sina bedoknya, kacangnya sina legit ya. Boleh bawa pemilihan. Yang paling penting bawa uang saku buat jajan atau buat beli olah-olah. Oleh-oleh. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, setiap 5 orang santri itu ada pembimbing, ada pemantau, ada yang memonitor. Nggak bisa. Ini untuk keselamatan. Jangan sampai kalian mau pergi ke suatu tempat tanpa memberitahu kepada pembimbing atau kepada akan, tahu-tahunya kalian hilang. Ini tahu nggak apa berat ini? Atau tahu-tahunya kalian celaka, ya. Jadi setiap 5 orang atau 7 orang santri ada pembimbing. Pembimbing akan tugaskan kepada KP3. Misalnya Aeda nanti memimpin 5 orang siapa aja. Misalnya AA Rahmat memimpin 5 orang siapa saja. Maksudnya memonitor gitu ya, memonitor. Dalam tiap orang mengasuh lah gitunya, bisi balader gitu. Nah, misalnya Bulan dipimpin sama Ammo gitu kan. Jule sama Rahmat gitu kan. Selfie sama Samsu gitu kan. Nah, setiap santri di lokasi tempat bertamasya atau rekreasi, ya kalau umpama mau pergi jauh atau ke toilet atau kemana bisa jauh lah, toilet bukan toilet. Berbayar kesalahan tahu, maaf nih, belum penting sih kita sih waktu bawa ukuran. Ya, ngasih tahu sama kakak pembimbing. Kak, saya mau ke toilet gitu. Saya kakaknya perlu diantar kan nih? Jangan. Tapi kalau jauh diantar, tapi jangan ikut masuk ke toilet. Jangan ikut membantu merosot pencernaan, jangan. Boleh. Nah, nunggu kakak pembimbing di luar. Takut ada apa-apa, biaya harimau, biaya malampir. Besok untuk telong. Pokoknya keselamatan wajib dipikirkan ya. Berangkat lengkap anggota badan, pulang juga lengkap anggota badan. Jangan sampai ada kira terjadi satu. Nah itu yang keempat ya. Kemudian selanjutnya yang kelima ya.